Halo, di video kali ini saya mau share step by step untuk melakukan analisis multiple linear regression. Analisis linear regression ini dipakai untuk mengetahui ya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, ya variabel independen dengan variabel dependen ya. Nah, fungsi simple linear regression dikonotasikan seperti ini. Y ini sebagai variabel dependennya, lalu ada konstanta ditambah dengan koefisien dikali data in variable independent ditambah dengan standar errornya. Nah, ini adalah simple linear regression. Nah, dikatakan multiple linear regression jika variabel independennya itu lebih dari dua, ya, dua atau lebih. Nah, untuk mempermudah kita dalam menganalisis, ya, saya sudah menyiapkan data untuk kita analisis regresi terdiri dari 3 variabel, ya, GDP nominal Indonesia, foreign direct investment ya, foreign direct investment Indonesia, government spending Indonesia, ya, data time series dari 1990 hingga tahun 2021, data berupa mata uang ya US dollar. Nah, kita akan memasukkan data ini nanti ke aplikasi Evius, ya. Seperti ya, ini saya sudah menyediakan step by step-nya, langkah-langkahnya, ya. Di sini ada asumsi bahwa tadi variabel dependennya adalah GDP, variabel independennya adalah government spending dan foreign direct investment. Ya, data tahunan dari 1990 sampai 2021, fungsi modelnya adalah seperti ini dengan keterangan ya ada di bawahnya ya. Dari konstanta, koefisien dan data variabelnya ditambah dengan standar errornya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan, pertama adalah kita import data atau input data ke dalam aplikasi Evius, lalu melakukan deskriptif statistik untuk melihat general ya, secara general data kita, lalu melakukan equation tahap pertama, yaitu multiple linear regression dengan mempertimbangkan koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Nah, jika ketiga uji ini bagus, maka kita bisa melanjutkan uji asumsi klasik. Nah, untuk informasi, untuk bisa melakukan multiple linear regression, maka harus memenuhi unsur BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator dengan kriteria tidak terdapat ya ini data tersebar secara normal, tidak terdapat masalah autokorelasi, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan tidak memiliki masalah multikoliniaritas. Nah, untuk melihat ya, untuk bisa memenuhi unsur BLEU ini, maka kita perlu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 uji ini, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan juga uji multikoliniaritas. Nah, jika uji asumsi klasik sudah terpenuhi, data kita terhindar dari masalah-masalah ya ini, maka kita bisa melakukan analisis linear regression ya tahap akhir. Oke, kita masuk ke Evius ya. Tahap pertama kita input data dulu. Jadi saya akan buka aplikasi Evius saya. Ini adalah aplikasi Evius saya. Saya gunakan versi ke-13 ya. Yang pertama kita import data atau input data. Saya akan klik file, lalu import from file. Lalu saya akan pilih data Excel saya tadi. Saya pilih data Excel-nya, lalu saya pilih open. Lalu di sini data saya ada di sheet number pertama di Excel. Saya klik next. Sudah sesuai, next, dan terakhir ini adalah finish. Ini saya akan pilih no saja. Nah, secara otomatis akan muncul objek window yang berisi list dari variabel kita. Di sini ada GDP, government spending, dan juga foreign direct investment. Yang pertama kita perlu lakukan adalah kita akan membuat grup dulu, ya. Kita klik GDP.
lalu kita tekan ctrl, kita klik variabel independennya GSP dan juga FDI, klik kanan, open, as group, lalu kita bisa beri nama di sini ya. Oh, ya kita bisa freeze ya. Lalu dia akan seperti menduplikat gitu ya. Dia membekukan, artinya dia menduplikat dari sini. Kita bisa beri nama di sini grup 1, misalnya tabel 1. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa tutup, kita close. Lalu kita melakukan deskriptif statistik. Ini data kita yang tadi, yang ada di tabel ini, kita klik view di sini, lalu pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih common sample. Perbedaan dari individual sampel, ini jika kita ingin melihat data secara individual. Biasanya dipakai jika data observasinya itu jumlah observasinya berbeda-beda antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, karena data kita sama semua dari 1990 hingga tahun 2021, maka kita pilih common sample. Nah, maka akan muncul hasil dari deskriptif statistik. Ya, ini adalah overall general ya, general dari data kita. Oke. Lalu kita bisa simpan ini dengan klik freeze. Ya, akan otomatis seperti menduplikat. Lalu kita klik name. Kita beri nama deskriptif underscore statistik ya. Nah, pemberian nama ini tidak bisa ada spasi, maka harus ya saya gunakan underscore untuk memisahnya. Saya klik OK, maka secara otomatis di sini akan muncul ya deskriptif statistiknya akan tersimpan di window objeknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan regresi ya. Kita akan melakukan uji regresi. Nah, dari sini kita klik prox ya, ini kita klik prox, lalu make equation. Oke, maka akan muncul fungsi tadi ya. GDP adalah independent, GDP adalah dependent, GSP adalah independent, FDI adalah independent, lalu ada konstanta. Nah, konstanta ini bisa diletakkan di akhir seperti ini, bisa juga diletakkan di antara variabel dependent dan variabel independent. Sama saja. Oke, lalu klik OK. Ini akan saya tutup yang deskriptif statistik. Maka di sini akan muncul hasil analisis regresi. Ini adalah hasil dari analisis regresinya. Nah, itu cara pertama untuk bisa melakukan analisis regresi. Atau bisa juga kita secara manual. Ini saya akan tunjukkan secara manual misalnya. Ini saya akan delete, ya akan saya hapus. Misalnya saya ingin secara manual misalnya. Saya bisa klik ini ya, objek bisa di sini atau di window-nya bisa sama saja, klik objek, lalu new object, lalu di sini pilih equation, oke. Maka di sini akan muncul box equation estimation. Lalu kita tulis ya fungsi dari regression atau rumus regresi. Yang pertama adalah GDP sebagai variabel dependennya, lalu saya pilih konstantanya ya, C, enter, spasi maksud saya, lalu ada GSP sebagai variabel independen, lalu ada FDI secara variabel independennya. Oke, jika sudah, ini metodenya least square ya, square, lalu sampelnya sudah sama ya 1990 sampai 2021, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul.
hasil dari regresi tahap pertama. Nah, di regresi tahap pertama ini kita akan melihat kinerja dari regresinya, ya. Misalnya di sini masing-masing variabel probabilitasnya untuk GSP kurang dari 0,05, artinya signifikan. Jadi GSP ini berpengaruh signifikan terhadap GDP, ya, sebagai dependent variable, dan berpengaruh positif karena koefisiennya positif. Lalu untuk variabel FDI, probability-nya lebih dari 0,05, artinya tidak berpengaruh secara signifikan, ya. Namun kalau pengaruhnya itu positif, cuma tidak signifikan. Sedangkan koefisiennya ini berpengaruh signifikan, ya, dan positif. Lalu R-square, adjusted R-square juga terlihat 99%, ya. Artinya variabel independen itu bisa menjelaskan variabel dependent. Lalu ada F statistik dan probability F statistik juga signifikan. Artinya pemodelan ini, ya, bersama-sama dapat, ya, menjelaskan dari variabel dependent. Nah, secara umum kita bisa menilai bahwa regresi tahap awal ini sudah bagus, ya, cocok untuk dilakukan uji regresi. Nah, lalu selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik, yang pertama kita uji normalitas, ya. Klik view, lalu residual diagnostik, pilih histogram normality test. Lalu di sini akan muncul hasil normality test. Di sini yang kita lihat adalah probability dari Jarko-Bera ini. Di sini ada 0,63, artinya lebih dari 0,05. Ya, sehingga dapat disimpulkan data atau model yang kita gunakan ini datanya tersebar secara normal. Artinya lolos uji normalitas. Kita bisa simpan ini hasilnya, klik freeze, lalu klik name, kita beri nama normalitas. Klik OK. Maka di sini akan muncul datanya, ya, hasil graf ini. Kita bisa close. Selanjutnya adalah kita uji autokorelasi. Ya, dari sini kita klik view, lalu pilih residual diagnostic, pilih serial correlation LM test. Kita biarkan legs-nya 2, klik OK. Oke, lalu yang kita lihat adalah OBS R-square, probabilitasnya, ya, probabilitas T-square-nya dari OBS R-square ini 0,0541. Artinya lebih besar dari 0,05, ya, derajat kesalahannya 0,05. Ya, maka bisa disimpulkan data dalam model ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Nah, kita bisa menyimpan ini, ya, dengan kita klik freeze, maka akan menduplikat seperti ini, lalu kita klik name. Lalu kita beri nama autokorelasi. Lalu kita klik OK. Kita bisa close. Selanjutnya adalah kita melakukan uji heteroskedastisitas. Oke, kita bisa klik view dari sini, view, lalu pilih residual diagnostic, pilih heteroskedasticity test. Kita bisa pilih white, ya, paling umum digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Nah, yang kita lihat adalah ini. Dari probabilitas C-square dari OBS R-square. Dan kini kita bisa dapat nilai 0,08. Artinya lebih dari derajat kesalahan 0,05. Maka dapat disimpulkan data dalam model kita ini terbebas dari masalah, ya, heteroskedastisitas. Nah, ini kita juga bisa simpan, kita klik freeze, lalu kita beri nama, namanya adalah heteroskedastisitas. Klik OK, maka di sini akan muncul. Oke, ini akan saya tutup.
Nah, uji terakhir adalah uji multikulinaritas. Ya, klik view, lalu koefisien diagnostik, lalu pilih variance inversion factors. Kita klik, lalu di sini akan muncul hasilnya. Yang kita lihat adalah nilai center VIF. Ya, jika nilai center VIF ini kurang dari 10, maka data dalam model kita ini tidak terdapat masalah multikulinaritas. Namun jika ini nilainya lebih dari 10, maka terdapat masalah multikulinaritas dan tidak bisa dilanjutkan untuk analisis regresi. Nah, ini kita bisa simpan dengan freeze. Lalu kita beri nama ya multikulinaritas. Multikulinaritas. Klik OK. Oke, ini kita close, kita tutup. Nah, di object window ini kita sudah melakukan beberapa uji, ya. Misalnya di sini ada uji autokorelasi, descriptive statistics-nya sudah ada, heteroskedastisitas sudah ada, multikulinaritas sudah ada, normality test juga sudah ada. Nah, tadi jika teman-teman ingat, analisis regresi yang tahap pertama itu terlihat bagus, ya. Terlihat bagus dari probabilitasnya, R-square-nya, dan F-statistiknya. Lalu kita melakukan uji asumsi klasik ya, normality test. Di sini dia lolos uji normalitas. Lalu autokorelasi juga lolos uji autokorelasi karena nilainya lebih besar dari 0,05. Lalu ada uji heteroskedastisitas juga lolos uji. Yang terakhir uji multikulinaritas juga lolos uji multikulinaritas. Maka selanjutnya adalah kita melakukan regresi akhir. Oke, kita melakukan regresi akhir. Nah, karena semua uji asumsi klasik dan juga uji good of fits-nya juga sudah terpenuhi, maka kita melakukan uji regresi akhir dengan cara klik prox ya. Klik object, lalu pilih new object, lalu di sini pilih equation ya. Pilih. Lalu kita ketikkan variable dependent-nya GDP spasi C ya, C konstanta spasi variable independent-nya yaitu GSP ya, government spending spasi FDI. Lalu metodenya adalah L square, sampelnya sudah 1990 sampai 2021, kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari regresi kita. Ini kita bisa beri nama name. Kita klik name tadi, kita beri namanya regresi. Oke. Nah, jadi hasil ini adalah hasil akhir regresi kita. Nanti kita tinggal interpretasikan. Nah, bagaimana cara untuk mengambil ini data-data ini? Ya, ini tinggal kita bisa blok. Lalu kita bisa copy ya, klik kanan. Ya, setelah kita blok klik kanan, copy. Lalu ini as display, lalu OK. Lalu kita bisa masuk ke Microsoft Word. Lalu kita bisa paste. Di sini paste ya. Nah, maka akan muncul di sini semuanya. Seperti itu. Kita juga bisa kembali ke Microsoft ke Fuse-nya. Dan kita harus menyimpan semua uji asumsi klasik harus kita simpan semua. Ya. Normality-nya, lalu autokorelasi, heteroskedastisitas, multikulinaritas kita simpan dengan cara yang sama. Misalnya ini kita bisa klik kanan, copy to clipboard, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Lalu kita misalnya di sini paste. Nah, nanti akan muncul.
Baik, kita sudah melakukan uji-uji tadi ya, regresi dan juga asumsi klasik. Maka sekarang adalah menginterpretasikan. Ya, saya sudah membuat interpretasinya sebagai mungkin nanti referensi tambahan untuk menginterpretasi. Nanti file PDF ini hasil regresi dan juga data Excel-nya akan saya upload ke Drive, lalu saya letakkan linknya ke description box di bawah. Oke. Dan juga untuk bisa memperjelas video, teman-teman bisa merubah ya quality video ini ke dalam versi HD ya. Nah, di deskripsi statistik ini ya terdiri dari means, median ya. Means rata-ratanya GDP berapa ya dan variabel-variabel lainnya. Misalnya GDP rata-ratanya adalah 509 miliar US dollar. Lalu median nilai tengah, minimum dan maksimum ya. GDP misalnya maksimumnya 95 minimumnya 95,4 miliar US dollar dan maksimumnya adalah 1,19 triliun US dollar. Lalu ada keterangan standar deviasi, skewness, kurtosis ya. Dan juga ditampilkan normality testnya di sini. Nah, sebenarnya tadi kita bisa melihat hasil normality dari sini sebenarnya sudah cukup. Lalu ada summation, jumlah, dan juga yang terakhir ada observasi. Jumlah observasi kita adalah 32. Nah, lalu selanjutnya adalah kita melakukan uji regresi linier berganda. Nah, uji T kita melihat probabilitas dan juga koefisien. Nah, probabilitas ini jika kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan. Jika lebih maka dianggap tidak signifikan. Sebagai contoh di sini adalah GSP probability-nya kurang dari 0,5. Artinya adalah variabel government spending ini berpengaruh signifikan, ya, berpengaruh positif signifikan terhadap GDP. Nah, bagaimana kita tahu berpengaruh negatif atau berpengaruh positif? Kita lihat dari koefisiennya. Jika koefisiennya berbentuk positif, ya, ini kan positif ya, 10,06258 ini positif, maka government spending ini berpengaruh positif terhadap GDP, sedangkan FDI ini karena probabilitasnya lebih dari 0,05, maka ya ini berpengaruh positif namun tidak signifikan. Oke. Lalu koefisiennya berpengaruh positif sebesar ini 3,4 ya 0 plus 10. Ini ada E plus 10 karena nilainya terlalu panjang. Karena kita tadi menggunakan US dollar ya, mata uang, dan itu terlalu panjang maka disingkat seperti ini. Nah, jadi ya kita bisa menginterpretasikan bahwa government spending koefisiennya sekitar 10,06, artinya adalah ketika variabel lain dalam kondisi ceteris paribus, ya artinya FDI itu tetap, satu unit peningkatan dalam pengeluaran pemerintah government spending berkorelasi dengan peningkatan sekitar 10,06 miliar US dollar dalam GDP. Seperti itu. Lalu koefisiennya ini adalah sekitar 34 miliar US dollar ya. Dalam kondisi GSP dan FDI itu 0, maka GDP itu nilainya adalah 34 miliar. Lalu ada kualitas model ya, goodness of fit-nya, kita bisa melihat R-square, adjusted R-square, dan juga R-statistik. Nah, adjusted R-square dan R-square-nya itu sekitar 99%. Artinya, kombinasi dari GSP dan FDI itu bisa menjelaskan GDP secara 99%. Nah, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan ya di sini F-statistik juga lebih rendah dari 0,05, artinya signifikan. Jadi variabel independen itu bisa menjelaskan ya variabel dependen. Nah, secara overall kita sudah melihat ya hasil regresi awal sudah cukup bagus. Lalu kita lanjut ke ke uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas ya. Uji normality ya. Kriterianya adalah ketika probability Jar-Corbera ini lebih dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal.
Nah, jika probability-nya kurang dari derajat kesalahan 0,05 ya, maka data tidak terdistribusi secara normal. Nah, untuk lolos uji normalitas ya, data harus terdistribusi secara normal. Maka nilai probability-nya harus lebih dari 0,05. Nah, di sini nilainya lebih dari 0,05, berarti sudah lolos uji normalitas ya. Lalu uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita lihat dari nilai probabilitas chi-square dari OBS R-square. Di sini kita dapat nilai 0,0541. Nah, kriterianya adalah ketika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data tidak memiliki masalah autokorelasi. Nah, sedangkan jika probability-nya kurang dari 0,05, maka data memiliki masalah autokorelasi. Nah, kita lihat dari hasil probability square ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data kita ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Lalu uji heteroskedastisitas juga sama ya. Kita lihat dari probabilitas dari OBS R-square-nya, di sini kita dapat 0,0862. Nah, kriterianya jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika kurang dari 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, kita lihat di sini value-nya 0,08. Ya, maka dapat disimpulkan ya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang terakhir adalah uji multikoliniaritas. Nah, kriterianya adalah jika nilai centered VIF ini lebih dari 10, maka terdapat masalah multikoliniaritas. Dan jika nilai centered VIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah multikoliniaritas. Nah, di sini nilai centered VIF untuk kedua variabel independen adalah ya 5 ya, sekitar 5 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan data dalam model kita ini tidak terdapat masalah multikoliniaritas. Nah, jika disimpulkan setelah melakukan serangkaian uji, ya data kita ini memenuhi unsur asumsi klasiknya dan juga dari uji koefisien determinasi, uji F dan uji T juga terlihat bagus. Maka dapat disimpulkan data kita ini bisa dilakukan uji regresi. Lalu kita melakukan uji regresi dan ya kita muncul tadi hasil dari regresi ini. Hasil regresi ini sama dengan hasil dari langkah kedua ini, equation tahap 1 ya, multiple linear regression. Nah, jika misalnya nanti ininya hasil regresi awalnya bagus, namun uji asumsi klasiknya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan uji regresi gitu. Begitu. Lalu ada namanya substitute coefficient. Nah, di sini adalah bentuk formulanya, dari mana nilai-nilai ini terbentuk. Ya, tadi saya lupa menyampaikan. Ya, biasanya untuk skripsi dan juga mungkin pembuatan paper tesis dan lain-lain diminta untuk ini. Nah, untuk bisa menampilkan ini, kita bisa kembali ke Fuse. Lalu kita pilih hasil dari regresi kita tadi. Lalu kita pilih view. Lalu pilih representation. Nah, lalu kita bisa menampilkan hasil modelnya. Jadi GDP itu sebenarnya model dari GDP kita ini dibentuk dari nilai koefisien ditambah dengan koefisien dari GSP dikalikan ini variabelnya, ditambah koefisiennya dikalikan FDI. Nah, ini bisa di-copy. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya share ya untuk video kali ini. Filenya akan saya upload nanti ke Drive, langsung saya akan tampilkan ke description box. Terima kasih, sampai jumpa.